Kali ini saya ingin membagikan sebuah tip buat teman-teman yang kebetulan atau sedang ingin mempelajari bahasa pemrograman baru ataupun framework baru. Tidak memakan waktu lama tetapi efektif, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan hal yang baru, pilih satu proyek yang tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah dan kerjakan. Mungkin itu ya cara konkretnya buat saya seperti itu. Dulu ketika saya belajar Django, jadi hal-hal pertama yang saya lakukan pastinya semua orang pasti ya kita baca dokumentasi dulu kan. Baca dulu sebentar, pahami dulu konsep-konsepnya, nggak usah baca seluruh halaman dokumentasi, nggak perlu. Waktu itu proyek yang saya buat adalah sebuah layanan lowongan kerja. Nah, namanya adalah Locker Hub. Jadi lockerhub.com. Jadi saya bahkan sebelum saya coding, saya beliin domain dulu. Jadi itu idenya langsung saya eksekusi. Pokoknya namanya lockerhub.com, dan itu adalah sebuah situs untuk siapapun bisa mempromosikan lowongan kerja mereka di sana. Dan khusus untuk pekerjaan di bidang IT pastinya kan. Itu saya buat dengan Django dari nol sampai jadi. Mungkin nggak sampai sebulan lah itu. Mungkin nggak sampai sebulan, teman-teman. Itu jadi. Dari nol, saya bikin dari mulai desain database-nya, sampai saya bikin user interface-nya, sampai saya hosting-nya. Jadi semuanya dari A sampai Z itu semuanya tuh jadi. Saya online kan kira-kira 3-4 bulan. Dan hasilnya tidak ada yang pakai. Saya tutup. Ya kalau nggak ada yang pakai untuk apa kan? Ya kan? Artinya secara produk itu tidak berhasil. Tapi saya belajar banyak dari prosesnya, dari bagian A sampai Z itu saya belajar banyak sekali. Dan dari sana saya senang dengan Django. Akhirnya saya pakai Django 3-4 tahunan kira-kira dari tahun 2011. Dan yang terakhir ini mungkin yang menarik adalah saya belajar 2 hal sekaligus, yaitu belajar membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Sekaligus saya juga belajar Golang atau Go, bahasa Go ya. Metodenya sama. Saya ambil sebuah proyek. Pertama saya cari dulu, kira-kira apa yang akan saya gunakan. Karena kan ini membuat aplikasi mobile ya, bukan cuma aplikasi berbasis web seperti itu. Terus kepikiran kenapa nggak bikin sebuah aplikasi yang hanya dengan satu aplikasi kita bisa melihat semua berita-berita tentang Bali, dan itu bisa saya pakai setiap hari, teman-teman, gitu kan. Langsung yang pertama saya siapkan backend-nya dulu. Jadi saya bikin backend aplikasi ini dengan Golang dan Firebase. Aplikasinya sendiri saya bikin dengan Flutter, tentunya dengan bahasanya Dart. Mungkin 3-4 bulan saya bikin dari kedua-duanya, aplikasi sama backend-nya. Hasilnya sungguh di luar dugaan saya. Ketika aplikasinya jadi, saya publish dia di Google Play Store. Tidak lama berselang, akhirnya saya mendapatkan beberapa pengguna, teman-teman. Dan penggunanya ini mereka senang semua dengan aplikasi ini. Mereka bilang, oh aplikasinya sederhana sekali, gampang sekali dipakai, cepat sekali. Nah, apa yang saya buat hanya untuk belajar sebenarnya kan ternyata bisa berguna juga buat orang lain. Sampai sekarang aplikasi ini masih online. Kalau teman-teman tertarik, silahkan lihat di mana ya, di sini kali, bukan di sini ya. Nah, di sini ya. Semuanya aplikasi sama backendnya saya open source kan semua. Bisa teman-teman lihat di GitHub saya. Itu bisa dibilang cara saya paling ampuh untuk belajar hal baru. Jadi kalau diistilahkan dengan berenang, saya nggak peduli, saya nggak ngelihat berapa dalamnya, saya nyemplung dulu, ya kan. Toh ini cuma belajar. Kalau beda lagi di kolam renang, saya nggak bisa berenang. Tapi kalau cuma belajar, kalau nyemplung itu nggak masalah. Kalau nggak mungkin lah kita tenggelam kan, gitu kan. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Dan jangan lupa like video ini, subscribe di channel ini. Saya akan terus memberikan pengalaman-pengalaman yang ya mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa.